Lalu ada Tengsin. Jadi, Nah, ini Tengsin, karet Tengsin apa itu maksudnya? karet Tengsin. Iya. Nah, di karet Tengsin yang sekarang kelenteng, yaitu dulu di situ adalah tempat untuk pengajaran ketuhanan. Tengsin artinya penerangan ketuhanan. Teng penerangan berarti. Sin Tuhan. Tuhan. Sinto, agama Sinto. Iya. Itu sebenarnya Sin aslinya bukan bahasa Jepang, aslinya bahasa Egypt. Bang, Yes. Jepang itu kan tidak begitu lama di Indonesia, 3 Iya. tahun lebih, kurang 3,5 tahun ya. Iya. Kemudian dia kalah dalam perang Pasifik, Iya. ya. Kemudian dia meninggalkan Indonesia. Walaupun 3,5 tahun itu kan pasti ada jejak yang ditinggalkan oleh Jepang, baik itu istilah-istilah, nama-nama, kemudian apa namanya, peristiwa-peristiwa sejarah lainnya, ya. Apa yang abang ingat, Bang, yang ditinggalkan Jepang yang menarik, yang orang yang perlu kita kasih tahu dengan rakyat Indonesia, pemirsa, agar mereka mengenal jejak-jejak yang ditinggalkan Jepang, misalnya? Yang pertama ya, dia itu mengajarkan olahraga yang dia mengatakan Taiso. Taiso tadi ya. Taiso itu olahraga. Kemudian nyanyian anak-anak itu banyak sekali. Contohnya Bang apa? Itu misalnya ke laut, mencintai laut. Oh. Saya udah lupa Mahbub Junaidi. Tapi mencintai laut itu ya? Mencintai laut dia. Lagunya namanya judulnya Ke Laut. Ke laut. Banyak dan sekarang ke laut dipakai untuk apa itu, hilang sesuatu yang sirna kan dibilang Ya, ke laut. Ke laut, betul. Iya kan? Ke laut aja kau kan? Ke laut lah kau. Itu sebenarnya itu lagu yang gitu. sangat populer yang dinyanyikan oleh anak-anak di sekolah. Ke laut judulnya, untuk mencintai laut. Untuk mencintai itu dari Jepang. Jepang. Itu, semangat itu. Iya, semangat itu dari Jepang. Dan abang masih kecil ikut nyanyi itu mungkin? Ya, masih ada setelah kemerdekaan pun orang Abang masih ingat lirik-liriknya? Ya, nggak ingat saya. Lirik-liriknya ke laut saya nggak Satu ingat. kata aja, Dang? Ya ke laut saja. Ke laut aja? Ke laut gitu, Ke kayak laut, gitu ya. Saya nggak begitu ingat. Lagu Jepang yang orang tidak pernah lupakan yang segenaris saya, Shina no Yoru. Shinayoru. Shinayoru. Itu lagu yang berasal dari ketika 1905 ya, Cina diduduki Jepang. Oh iya, perang Cina Sino-Jepang. Iya, itu Shina no Yoru, Cina di waktu malam. Oh itu, itu malam. Shina no Yoru. Gitu. Masih apa lah Bang ya? Akan. Shina no Yoru. Itu waktu Jepang nudukin Manchuria ya? Iya. Oke. Iya betul. Itu lagu itu. Shina no Yoru. Abang masih apa lagu itu? Oh, rame sampai dengan tahun saya sekolah SD masih banyak orang menyanyikan Shina no Yoru. Tahun mereka nudukin Cina, lagu itu bawa ke Indonesia. Iya. Itu untuk bangun semangat apa Bang? Apa sih, kesahduan ya ada pada waktu itu. Oh, kesahduan ya? Kesahduan. Kalau pokoknya indah lagu Shina no Yoru itu indah. Memang Jepang itu dari awal udah tahu semangatnya Bang, membangun Asia Raya. Iya, Asia Raya. Iya. Lagunya pun begitu kan, jadi membangun yang kayak begitu kan. Yang waktu sekejap dia hampir menguasai Asia gitu kan. Iya. Cina pun ditundukin sama dia. Iya. Korea dan sebagainya. Dahsyat lah dia, karena memang sebenarnya kita dengan Jepang, kalau kita lihat relief Borobudur, itu ada suku bangsa Ainu dalam relief itu. Suku bangsa Ainu, itu Jepang ya? Jepang. Jadi makanya kalau kita melihat, Abang udah lihat sendiri ke Borobudur? lihat, saya berapa kali ke sana. Jadi kalau kita lihat Borobudur itu nggak bisa kita segera mengaitkan dengan sesuatu agama. Karena ada kisah-kisah
panel-panel relief mengenai kedatangan seluruh bangsa-bangsa, bangsa Egypt, bangsa Arab, bangsa Maya, itu ada semua. Di Borobudur? Ada di Borobudur. Kemudian juga ada gitu panel-panel yang bersifat 17 tahun ke atas. Oh, masuk pornografi. Iya, kan itu nggak bisa dikaitkan pada satu agama. Di situ ada. Ada komplit. Waduh, saya belum pernah Borobudur Bang, sampai Komplit, tua ini. komplit betul di situ. Jadi di situ Ainu berarti kalau Borobudur itu selesai abad 11, Ainu abad 10 sudah ada di sini. Abad 10. Berarti orang Jepang udah di sini maksudnya? Iya. Sudah ada di sini dan dia itu sangat akrab. Orang nggak bisa panggil Ainu, kan susah. Anu, si Anu. Itulah akhirnya si Anu menjadi orang ketiga yang tidak diketahui namanya. Si Anu lah, itu dari Jepang. Dari asal dari sebutan Ainu, si Anu. Oh, gitu. misalnya, loh kok saya hilang? Gimana? Oh, si Anu bawa gitu. Right. Oh, itu Jepang, Bang. Jepang gitu. Itu memang ada literaturnya apa Bang dapat cerita dari senior Penelitian saya, senior, memori saya dan sebagainya. Oh, gitu ya. Mengenai Ainu. Lalu bahasa-bahasa yang dia gunakan misalnya kita ada istilah di Jakarta tengloleng. Tengloleng apa Bang? Lampu jalan. Oh, tengloleng. Tengloleng. Itu Jepang lampu juga jalan. ini? Iya, Tengloleng. tengloleng. Apa itu artinya Bang? Tank itu kan penerangan. Penerangan. Loleng jalan, lampu jalan. Oh gitu, ini bahasa Jepang? Iya. Bukan bahasa Cina, tengloleng nih? Nggak ada. Cina nggak nyumbang apa-apa di sini. Kan dia datang baru abad baru. 17 Ya. sebagai migran ya. Ya, migran. Sebagai migran. Kalau sebagai perorangan dari abad ke-5, iya. Udah datang, Tapi sebagai migran bergaul dengan penduduk kan baru abad 17. ya? Kalau Jepang banyak lah selama itu. Kemudian Shin, ya kan, Tuhan. Tuhan. Lalu ada Tengsin. Jadi Nah, ini Tengsin, karet Tengsin apa itu maksudnya? karet Tengsin. Iya. Nah, di karet Tengsin yang sekarang kelenteng, yaitu dulu di situ adalah tempat untuk pengajaran ketuhanan. Karet Tengsin. Karet Tengsin. Itu persisnya di mana Jakarta? Jadi kalau kita jalan dari arah Hotel Indonesia, gitu kan. ya itu di Indonesia. Hotel Indonesia ketemu apa itu jalan-jalan silang, Casablanca dan sebagainya di udara kan. Iya. Jalan silang Iya, di iya. udara, belok kiri, Tengsin. ketemu karet Tengsin. Tengsin Oh, maksudnya flyover, Abang? Flyover, Oke. flyover itu Terus belok kiri ke arah kuburan Dipak itu, bukan? Bipak ke kanan. Ke kanan. Tengsin? Tengsin ke Ke kiri. kiri. Iya. Oke. Itu karet Tengsin. Iya. Oke. Abang cerita karet Tengsin. Gimana kok bisa? Karet Tengsin itu terkenal karena itu waktu begini dia memberikan penerangan-penerangan tentang ketuhanan, ya kan. Ada sekolahnya. Ada sekolahnya, adalah pendidikannya di situ. Di situ berdiri ya. Jepang jadi- yang bikin. Orang Ainu. Orang Ainu tadi. Iya, orang Ainu. Jadi kita itu waktu kan pada zaman-zaman Tengsin itu dakwah Islam belum seluas sekarang. Oke, sebelum dilanjut Bang, Tengsin itu apa artinya Tengsin? Tengsin artinya penerangan ketuhanan. Teng penerangan berarti. Sin Tuhan. Tuhan. Sinto, agama Nah, Sinto. iya. Itu sebenarnya Sin aslinya bukan bahasa Jepang, aslinya bahasa Egypt. Egypt, Mesir. Mesir. Sinai, Oh iya, Sinai tahu itu. Tapi kok bisa Sin? Sinai. Bacanya, Oke, oke. Tuhan. Oh Tuhan. Jadi begitu Nabi Musa sampai di Bukit Sinai, dia terkagum. Sinai. Oh, itu Tuhan. Menjadi Sinai. Kok kenapa bisa jadi Sin agama? Karena hubungan peradaban. Oh. Hubungan peradaban. Jadi kata sin ini juga digunakan, ya kan? Di apa namanya di Jepang. Lalu kalau kita mempelajarinya dari segi skriptologi, maka sin ditulis dengan 3 segmen circle, yang satu besar. Oh. Ini satu segmen circle yang ini besar. Oke. Artinya kepasrahan yang total. Berserah diri total. Total. Begitu. Jadi kalau kita di sini apa namanya menggunakan menjadi populer Tengsin, itu kan artinya ketahuan. Lu ada di tempat terang. Orang ketangkap di tempat terang. Tengsin namanya. kita bilang. Iya, iya. Itu istilah Begitu. anak muda sebetulnya. Iya. Tengsin. Kalau bahasa Inggris sin itu dosa tuh, Bang. Nah, dia
selalu kan dia membuat kontradiksi, membuat kontra. Ya, kontras. Gitu. Kita bilang ini, dia bilang lain lagi gitu. Luar biasa. Thanks Gitu. itu Jadi asalnya. penerangan ketuhanan karena sebenarnya kita di Indonesia itu memahami soal-soal ketuhanan kan sudah cukup lama ya, sudah cukup lama itu. Dan kalau yang lebih awal lagi ya, banyak orang bicara dulunya ini, dulunya itu. Saya bilang Anda tidak bisa melawan dari pelajaran goa, cave life, kehidupan di goa. Di goa itu, semua goa, dia tidak ada, itu waktu belum ada ponsel, belum ada telepon, belum ada apa. Tapi Anda ke goa Sumatera Barat, ke goa Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, selalu ada ini. Ya Apa kan? itu, Bang? Salam. Oh, salam. Di dalam gua itu. Iya kan salam. Saya kalau ke mayang gua tuang gelap aja. Enggak, kan ada ragam hiasnya. Gua terang kok. Gua Istiqlal itu kan terang. Istiqlal kan gua Istiqlal di bawahnya. Saya udah masuk. Ada penerangan dong berarti. Terang. Karena apa itu batunya? Oh, karena ini apa namanya? Granit. Granit itu ya. Nah, itu kita sudah mengenal salam. Jadi ajaran untuk menyayangi. Saling menyayangi. Menyayangi. Salam. Nah, baru nanti kita mulai mengenal itu konsep Tuhan dari orang Maya abad 9 sebelum Masehi. Dia bilang au afiki. Saya tahu Tuhan, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Makanya menyeraplah kata au dalam bahasa Betawi, ya kan? Au. Iya, au. Ini, Iya. Pak. Iya. Di mana rumah Pak RT? Au. Nah, jadi kita nggak jelas dia tahu apa enggak, Iya, ya kan? iya, Ya kan? Au. Ya, gitu. Kalau bahasa kampung saya iya, Bang, au tuh. Au iya ya? Iya. Iya. Ya. Jadi positif berarti dia Positif. tahu tentang Tuhan Iya. kan gitu kan? Jadi itu au afiki. Oh, itu dari au. bahasa Maya. gitu. Jadi disitulah orang belajar di Tengsin. Jadi Shinto. Oke, itu dia ini Tengsin itu istilah zaman Jepang masuk Indonesia apa dari zaman 10 Masehi? 10 Masehi. Oh, udah lama dong berarti istilah Tengsin ini. Udah lama. Jadi bukan Tengsin baru. itu udah lebih 1000 tahun lebih dong berarti. Tengsin yang di Iya, sini. iya. Iya. Oh gitu, Bang, ya? Iya. Bukan Jepang masuk ya? Bukan. Jadi bukan. memang satu wilayah tempat sekolahan, Iya. ajaran mengajarkan Tuhan. Iya. Begitu. Jadi Waktu itu Jepang sudah mengenal soal ketuhanan yang keesaan Tuhan apa begitu? ya sudah. Sudah ya? Jadi kita dia agamanya emang agama monoteis. Itu, Bang, ya? Monoteis. ya? Monoteis. Tapi cara ekspresinya berbeda sama Berbeda, Islam, ya? berbeda. Dia monoteistik. Oke. Gitu. Oke, Bang, apa lagi, Bang? Istilah-istilah Jepang yang berbekas di Indonesia atau di Jakarta atau di mana gitu? Waktu Menarik sekali ini ya. Waktu zaman Ainu ya. Waktu zaman Ainu bunga sakura itu. Oh, itu sakura. Sakura. Sakura itu bunga artinya? Kan bunga. Sakura. Tapi orang bilang bunga sakura. Iya. Bunga sakura, padahal sakura artinya bunga. Artinya bunga, iya. Jadi kita dua kali nyebut. Dua kali sering Kalau kita di gitu. Jepang sakura Iya, aja. Iya. Kan? Seperti kita bilang susu melak. Oh iya, Pak, susu Iya milk. kan, iya. Paling bilang kan susu. Iya. Maksudnya susu bendera. Iya, iya itu susu Benar melak. ini, apa Iya. nih memang cerdas sekali. Susu milk, padahal susu ya milk. Iya. Jadi Memang begitu. Udah ke bawah-bawah, Bang, ya. Lalu kita yang peninggalannya lagi, orang Ainu itu suka menghitamkan bibirnya. Itu kan dalam wayang-wayang, lawak-lawak wayang. Itu kan Memang ada. Ada. Menghitamkan Ini, ya. iya. Itu kan Ainu. Supaya kelihatan apa itu agak serem-serem dikit. Iya, itu kan Ainu. Iya. Mungkin ada magicnya, Bang, ya. Magic Iya. lah. Itu Ainu. Oh, itu, Bang. Itu Ainu yang dagelan-dagelan Jawa ya. Itu Ainu. Yang coret-coret sini bukan kayak Indian? Enggak, dia enggak ke sana. Nggak ya? Cuman sini aja ya? Cuman di sini aja. Enggak sampai ke pipi. Itu dari Ainu ya? Ainu. Oke, dulu zaman Jepang apa Abang pernah sebut Ginza itu apa, Bang? Ginza itu adalah suatu sebenarnya geometri ya. Geometrik. Geometri. Oh. Jadi kan kita lihat ini kemari, set kalau di kita lam Iya. turun ke bawah. Ini kemari Lam juga dong? asimet lam
Terbalik lebih. Apa itu lam itu kan artinya kalau secara skriptologi ya, lam aksara Arab dibalik kan jadi tongkat. Oke. Ya benar tongkat gini. Iya, Kayak tongkat. kayak tongkat kan. Alif lam mim. Iya kan? Iya, iya, iya. Iya kan? Jadi itu lam tuh pedoman, ya kan? Jadi itu kalau dari segi geometrikal tuh akan ketemu persamaan ini pedoman. Ini ya. Kemudian yang kedua segmen circle ke atas ginza. Nah, itu Pasrah. simbol apa? Oh, kepasrahan. Berserah diri. Serah Apa diri. sih saya lupa. Apa Hari sih ini istilah, kami nggak istilah ingat. Islam serah diri itu? Hah? Bukan tawakal, ada satu lagi itu pengertian. Iya. Tawakal juga boleh. Kayak juga tawakal, bisa. serah Semacam- diri. Iya, seperti itu. Jadi dia udah mengenal simbol tawakal. Iya, jadi dua lapis ke atas gitu begitu. Geometrinya. Kayak- Satu lagi begini. Bertolak belakang ya. Apa itu kepentingan daripada komposisi? Komposisi. Komposisi saja. Jadi itu artinya berserah diri, pasrah, dan mempunyai pedoman hidup. Itu simbol ini masih ada di Jepang. Nah, sih kan restorannya apa jalannya tempat visit turis Di Jepang. yang paling besar kan Ginza namanya. Oh gitu, Di iya, Tokyo. iya. Yang Ginza paling ya. terkenal Ginza. Jadi hidup berserah diri dan berpedoman. Itu arti Ginza itu ya. Ginza. Yang pernah ada lambang ini di Yang pernah ada Di di Lapangan Jalan Ikada. Pembangunan 2 belakang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, satu, dan satu lagi ada di Lapangan Ikada. sekarang ini. Oh dulu. Dulu. Sekarang ada lagi. Saya ingat peresmian 12 Maret 1942. Ada itu lambang itu. Itu diresmikan. Begitu Jepang masuk ya. Iya, begitu Ikada. masuk itu dulu yang dia buat. Luar biasa bang. Mesti tahunnya, lambangnya, namanya. Iya. Apalagi bang? Yang dari Jepang ini. Jepang ini, Bang. Ya, artinya gini ya. Matahari ya, matahari itu bukan bahasa Indonesia. Matahari bahasa Egypt, matayari dengan ya. Kalau Anda memperhatikan lagu-lagu Gambang Kromong lama, itu dia akan mengucapkan matayari, ya kan. Seperti kita tahu bendera Jepang kan matahari. Betul, betul. Nah itu. Nah di sini kita bahkan kalau nggak salah bahasa Jawa serengenge, Seringnya. ya kan serengenge. Bahasa lain nggak ada, semua orang pakai matahari. Itu kan dari Egypt yang bawa perkataan itu. Orang-orang Egypt ramai di sini abad keempat sebelum Masehi sudah membawa pengertian tentang matahari. Dan Jepang mensimbolkan dalam lingkaran itu. Kira-kira begitu. Mungkin artinya kebangkitan bang ya. Iya. Energi juga ada. Energi. Kebangkitan. Oke. Energi juga ada di situ. Oke. Saudara, kita doakan Bang Ridwan Saidi ya, panjang umur. Saya masih luar biasa ya. Babe Ridwan ini memorinya sampai ke detail-detail dia masih ingat peristiwa-peristiwanya, tahunnya ya, nama-nama simbolnya yang saya pikir tidak banyak orang seperti Pak Ridwan ini seperti perpustakaan berjalan ya. Kayak Google juga ya, kalau dibuka dia langsung keluar segala macam informasi yang penting. Saya Babe Ridwan ini saya kira semi Google lah ya. Kalau jadi orang mau belajar sejarah ya, mau detail-detail pemikiran ya, mungkin dengan Pak Ridwan Saidi. Kita doakan beliau ini sebagai umur panjang supaya kita banyak lagi dapat belajar. Amin. Sejarah, pemikiran, segala macam yang bisa membuat kita membangun literasi, membuat kita pintar, bangsa ini jadi cerdas. Dan jangan lupa pemirsa, tonton terus video ini sampai habis. Yakinlah bahwa Bursa Interaktif mengandung edukasi, informasi, dan mencerahkan. Dan itulah tujuan kami untuk membangun literasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ridwan atas kehadiran. Abang tetap sehat.